Oke, bayangin lo lagi nongkrong sama teman-teman semua pada cerita rame banget, tiba-tiba ada satu orang yang diem doang, scroll HP, senyum-senyum sendiri, terus lo mikir, dia kenapa ya? Nggak seru banget sih. Padahal dia lagi recharge energi, bro. Selamat datang di dunia introvert, tapi jangan GR dulu buat lo yang hobi teriak. Yuk ngopi ke semua orang. Bisa jadi lo ekstrovert sejati atau malah ambivert. Apaan tuh? Yuk bahas tuntas. Dengan gaya santai, ala-ala Gen Z, dan sedikit roasting sehat. Let's go! Halo gengs! Kembali lagi di channel paling random tapi mendidik, tergantung mood editor dan kopi yang diminum. Kali ini kita bakal bahas dua spesies manusia yang sering disalahpahami, introvert versus extrovert. Dan kita nggak bakal cuma bahas definisinya doang, karena boring, ya kan? Kita akan bahas cara mereka recharge energi, cara mereka ngobrol, kerja, pacaran, bahkan cara mereka ghosting. Semua akan dibongkar dengan gaya agak receh tapi tetap masuk akal. Pertama-tama, biar nggak malu-maluin di tongkrongan, kita harus tahu dulu definisi dasarnya. Introvert itu bukan berarti antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat ngecas energi. Mereka bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa nongkrong, tapi nanti pulang-pulang langsung rebahan 8 jam. 8 jam, kayak habis maraton. Extrovert, mereka tuh kayak power bank jalan. Nongkrong tuh bukan cuma buat have fun, tapi juga ngecas energi. Semakin rame, semakin hidup. Kadang kalau sendirian kelamaan, langsung overthinking, curhat sama pot bunga. Coba lo inget temen lo yang pas nongkrong diem doang, tapi pas di chat malah ngetik kayak cerpen. Yes, kemungkinan besar dia introvert. Bukan berarti nggak suka lo, dia cuma lagi fokus menjaga baterai sosialnya. Sementara itu, ada juga temen yang kalau udah ngomong, nggak bisa berhenti. Lo mau pulang, dia malah cerita masa kecil. Itu ciri khas extrovert. Kadang mereka nggak sadar udah ngomong 3 episode kayak podcast. Di tempat kerja atau sekolah, introvert biasanya diem dulu, observasi, baru action. Mereka kayak ninja, nggak kelihatan tapi sekali muncul, tugas langsung kelar semua. Extrovert, mereka kayak MC ulang tahun. Semangat banget ngajak rapat, suka bilang ayo brainstorming bareng yuk. Padahal brainstormingnya berujung bahas gosip dosen. Tapi ingat, dua-duanya punya kekuatan masing-masing. Introvert itu jagonya deep thinking. Extrovert jagonya networking. Kalau digabungin jadi tim Avengers, coy. Nah, ini menarik. Introvert dalam hubungan tuh kayak kucing. Perlu waktu buat percaya, tapi begitu nyaman, lo bakal dapet perhatian yang tulus, mendalam, dan gak drama. Extrovert kayak anjing golden retriever. Nempel terus, ngajak jalan terus, penuh semangat, dan kalau gak dibalas chat dalam 5 menit, bisa mikir lo diculik alien. Makanya penting banget komunikasi. Kalau introvert pacaran sama extrovert, wah, bisa seru banget. Tapi juga bisa jadi telenovela kalau nggak ngerti satu sama lain. Sekarang kita bahas mitos. Mitos pertama, introvert itu pemalu, salah besar. Mereka bisa pede banget. Kalau topiknya mereka suka, coba tanya soal anime, film, atau filosofi. Bisa lo di lecture sejam. Mitos kedua, extrovert itu selalu bahagia? Nope. Mereka juga bisa capek, stres, dan insecure. Mereka cuma lebih ekspresif. Jangan kira senyum mereka selalu berarti mereka oke. Mitos ketiga, harus milih salah satu. Padahal kenyataannya, kebanyakan orang itu ambivert, alias kadang intro, kadang ekstro. Tergantung suasana, orang, dan sinyal wifi. Lo masih bingung lo tim mana? Coba jawab pertanyaan ini. Setelah nongkrong rame-rame, lo merasa A. Capek dan pengen rebahan. Berarti lo introvert. B. Semangat dan pengen lanjut, berarti lo ekstrovert. C. Tergantung siapa yang diajak, berarti lo ambivert. Lo lebih suka ngobrol panjang atau ngetik panjang? Lo suka kerja bareng atau mending ngerjain sendiri? Jawaban lo bisa ngasih clue, tapi inget, ini bukan Hogwarts. Lo nggak harus masuk satu house doang. Buat introvert, nggak apa-apa banget punya batasan. Tapi coba sesekali keluar dari zona nyaman. Ketemu orang baru itu kadang bisa bawa peluang baru. Atau minimal, dapat diskon makanan. Buat ekstrovert, belajar juga untuk nyaman sendirian. Karena nggak semua hal harus dirayain rame-rame. Kadang, ide terbaik datang pas lo lagi sendiri. Dan nggak scroll TikTok. Jadi kesimpulannya, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih keren. Dunia ini butuh dua-duanya, kayak kopi dan gula, kayak es krim dan drama Korea. Yang penting lo tahu diri lo siapa, dan tahu gimana cara lo recharge, berinteraksi, dan berkembang. Gak semua introvert
harus jadi ekstrovert buat sukses. Dan gak semua ekstrovert harus diem biar kelihatan serius. Be yourself, tapi versi yang upgrade terus. Oke gengs, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga abis nonton video ini lo gak lagi ngejudge temen yang kalem sebagai ansos atau temen yang rame sebagai lebay. Kalau lo ngerasa relate, langsung aja tulis di kolom komentar. Lo tim introvert, extrovert, atau ambivert, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang butuh tercerahkan. Atau minimal, butuh ketawa. Gue pamit dulu, mau recharge. Caranya, rebahan sambil scroll komentar kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!